Pak Ahmad, kalau dari point of view Ya, Anda sebagai ekonom begitu, apa yang juga kiranya menjadi catatan dari angka PMI manufaktur kita saat ini? ya, ini kan kontraksi 2 bulan berturut-turut ya, di mana hal ini sebenarnya jarang terjadi seperti itu ya, kecuali pada kondisi-kondisi ekonomi seperti waktu COVID seperti itu. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus segera diwaspadai dan dicermati karena ini bisa mengancam salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar buat ekonomi yaitu sektor manufaktur. Jadi kalau manufaktur ini sudah menunjukkan tanda-tanda tadi ya penurunan PMI, ini kan artinya ada pesimisme dari dunia usaha, kemudian juga mereka melihat prospek ke depan ini sepertinya tidak baik seperti itu. Nah, ini yang harus segera diberikan kebijakan agar tadi manufaktur ini bisa kembali yakin terhadap kondisi pasar di masa yang akan datang, di bulan depan, di bulan-bulan berikutnya, sehingga mereka bisa apa namanya meningkatkan katakanlah pembelian bahan baku, kemudian juga penyerapan tenaga kerja sehingga bisa berproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi daya belinya, ya kan terjadi deflasi 4 bulan berturut-turut. Nah, ini sebenarnya sejalan gitu ya. Kalau kita lihat deflasi yang terjadi selama 4 bulan berturut-turut, ini terkonfirmasi juga nih dalam PMI manufaktur yang terkontraksi dalam 2 bulan terakhir ini. Jadi menurut saya dari sisi daya belinya juga tidak mendukung untuk mendongkrak PMI. Maka dari itu harus ada intervensi pemerintah yang bisa pertama menjaga daya beli masyarakat, kemudian juga dari sisi produksinya memberikan berbagai fasilitas kebijakan yang bisa meningkatkan kinerja dari sektor industri manufaktur khususnya yang padat karya seperti itu. Oke, baik Pak Ahmad. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, menurut point of view dari Anda atau pandangan Anda, seberapa mampu pemerintah kita juga cepat begitu ya untuk memperbaiki dari angka PMI manufaktur kita? Karena kalau kita berkaca kepada negara China, hingga saat ini China juga masih berjibaku dengan angka PMI manufakturnya yang juga terkontraksi. Ya, China mengalami kontraksi PMI ya. Itu kan mereka juga mencari jalan solusi ya. Salah satunya adalah dengan mengekspor barang ke Indonesia. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa negara lain, khususnya China yang memiliki potensi yang besar juga sebenarnya sama dengan Indonesia. Nah, mereka ini ingin banyak mengekspor ke Indonesia. Artinya kita diminta untuk menerima impor mereka lebih banyak lagi. Nah, tapi kan kalau misalnya impor tersebut masuk dengan cara hal-hal yang sebenarnya itu bisa lebih kita kendalikan gitu ya. Misalnya katakanlah kita bisa memproduksi barang yang sejenis dengan produktivitas yang katakanlah juga lebih baik, dengan kualitas yang tidak kalah. Nah, ini kan kita harusnya bisa lebih melakukan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Kalau dilihat ada industri-industri yang saat ini performanya meningkat gitu ya. Tapi ada juga industri-industri yang performanya turun seperti itu tadi yang disebutkan Pak Retma. Ya, industri-industri yang katakanlah TPT itu ya, tekstil, produk tekstil ya. Jadi dari hulu hilirnya itu mungkin sedang mengalami tekanan. Nah, jadi menurut saya industri-industri yang sedang mengalami performa tidak baik ini harus diberikan semacam karpet merah. Ya, seperti apa? Nah, karpet merah itu adalah semacam paket kebijakan atau paket stimulus yang bisa mendongkrak kembali pertumbuhan industrinya. Pertama bagaimana memberikan semacam warning katakanlah ya terhadap impor-impor barang yang katakanlah sebenarnya kita bisa bikin barangnya, tapi karena kebijakan perlindungan atau ketahanan untuk pasar dalam negerinya tidak ada, maka dari itu impornya masuk sangat deras. Dan ini sebenarnya tidak hanya merugikan produsen, tapi juga konsumennya seperti itu ya, karena mereka bisa mendapatkan produk-produk yang katakanlah kualitasnya gitu ya, standar nasionalnya tidak sesuai. Jadi memang industri TPT kita ini kalau bisa disebut bisa bersaing ya sangat bisa bersaing saya yakin gitu ya. Hanya saja memang fasilitasi dari pemerintah ini yang memang diperlukan untuk tadi katakanlah kembali menyaring gitu ya produk-produk yang selama ini impor cukup deras seperti itu. Nah, ini kembali disaring katakanlah ya, dipilih-pilih gitu ya, tidak semuanya masuk, tapi dipilih mana yang memang kita perlukan, mana impor-impor yang sifatnya produktif untuk perekonomian, mana yang tidak seperti itu. Nah, sehingga industri dalam negeri kita itu memiliki banyak kesempatan untuk lebih berkontribusi mengisi pasar domestik. Jadi kalau industri TPT ini
jualan di dalam negeri saja ini sudah sangat terbantu gitu ya. Jangan tidak berbicara ekspor dulu. Bisa menguasai pasar dalam negeri saja ini sudah sangat membantu sekali gitu. Jadi itu dulu yang mungkin dalam jangka pendek ya harus dilakukan. Jadi bagaimana industri TPT kita contohnya ya yang manufaktur yang padat karya ini bisa berkontribusi lebih banyak di pasar dalam negeri seperti itu.